Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama yang terhormat Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan kepada Dr. Haji Jasminto Magister Agama selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan kepada Dr. Haji Hanifuddin Magister Agama selaku dosen Filsafat Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Dan tak lupa kepada keluarga saya yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Suci Fidayanti dari kelas 3E Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang konsep-konsep pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Di sini ada pengertian pendidikan, ilmu pendidikan, pendidikan Islam, dan filsafat pendidikan Islam. Pertama adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan dengan menggunakan metode atau teknik dan didukung oleh sarana prasarana dan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua adalah ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses metode dan praktek pengajaran serta pembelajarannya. Yang ketiga adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses perubahan sikap, akhlak, dan tingkah laku seorang individu melalui cara perbuatan pendidikan. Keempat adalah filsafat pendidikan Islam, yaitu kajian filosofis yang mendalami berbagai masalah dalam kegiatan pendidikan dan didasarkan dalam Al-Quran dan hadis, disertai pendapat para ahli pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam. Di sini ada 4, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan kosmologi. Yang pertama yaitu ontologi, seperti hakikat apa itu pendidikan Islam. Dan yang kedua adalah epistemologi, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan ilmu pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah aksiologi, nilai-nilai seperti nilai-nilai pendidikan agama Islam. Yang keempat adalah kosmologi, yaitu alam, seperti pandangan tentang dunia dalam meliputi kajian pendidikan agama Islam. Yang C adalah alasan pentingnya mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah membentuk pemikiran sehat tentang pendidikan. Yang kedua adalah menentukan kebijakan pendidikan. Yang ketiga adalah memberikan wawasan yang luas terhadap makna pendidikan. Yang keempat adalah memberikan corak dan pribadi yang khas sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. D yaitu persamaan dan perbedaan pendidikan dan pendidikan Islam. Perbedaan yaitu 1. Landasan filosofis. Pendidikan umum bisa berbasis pada filsafat, sementara pendidikan Islam berlandasan Al-Quran dan hadis. 2. Tujuan akhir. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencari keridhaan Allah, sedangkan pendidikan umum bisa bervariasi tergantung konteksnya. Yang ketiga adalah kurikulum. Pendidikan Islam berfokus pada nilai-nilai agama, sedangkan pendidikan umum bisa bersifat sekuler. Yang keempat adalah pendekatan pendidikan. Pendidikan Islam menekankan pada pengetahuan yang berlandasan wahyu, sementara pendidikan umum bisa lebih mengutamakan sains dan logika. Persamaan pertama, pengembangan potensi peserta didik. Yang kedua, kesejahteraan lahir dan batin. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan.
Sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah empirisme, yaitu ilmu yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indera. Yang kedua adalah rasionalisme, yaitu ilmu yang diperoleh melalui proses yang berpikir secara logis. Yang ketiga adalah pengalaman, intuisi, dan wahyu, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui batiniah atau secara wahyu ilahi. Yang keempat adalah eksperimen, yaitu ilmu yang diperoleh melalui percobaan ilmiah. Yang kelima adalah Al-Quran dan Sunnah, merupakan sumber utama pengetahuan dalam Islam, yaitu klasifikasi ilmu pendidikan. Yang pertama, berdasarkan objek. Yang kedua, berdasarkan metode ilmiah. Yang ketiga, berdasarkan tingkat abstraksi. Yang keempat, berdasarkan tujuan. Dan yang kelima, berdasarkan klasifikasi lain. G. Pengertian filsafat ilmu dan pembagiannya. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas secara sistematis sifat dasar ilmu pengetahuan, termasuk metode, konsep, peranggapan, dan posisinya dalam sistem pengetahuan. Pembagiannya yaitu epistemologi, aksiologi, logika, metodologi, metafisika, etika, ilmu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.